kita akhirnya ketemu lagi sama horor yang bernuansa Jawa, yaitu Primbon. Gokil banget. Dari sutradara Legend ya? Sudah lama. Sudah lama apa nih? Senior. Oh, sudah lama senior, ya. Sebenarnya Rus Jarwo itu sempat bikin film horor ya, kayaknya 5 tahun terakhir ini, tapi film horornya itu, waduh. Makanya gue lupa kalau dia tuh kemarin bikin film horor, karena memang harus dilupakan. Itu lebih baik kalian lihat reviewnya aja dah, karena semuanya di-review di Cinecrip. Kilas balik ya, kayaknya terakhir horor dia yang masih maksudnya, masih bagus. Itu Rumah Ampera kayaknya. Hantu Rumah Ampera ya? Walaupun itu juga nggak bagus amat. Kita tuh udah prepare gitu ya. Iya. Primbon ini akan seperti apa gitu. Udah prepare, udah tau lah segala kemungkinannya gitu kan. Soalnya kayak udah beberapa kali, dikecewakan nih. Iya, benar. Soalnya kan ya lu tau sendiri Rudi dulu pas bikin film Pocong-Pocongan kan, Pocong 2, terus 40 hari bangkitnya Pocong, itu kan serem. Expect kita ke situ, tapi kesini-sini kok makin kurang. Apalagi di sini sebenarnya penulisnya Lele Laila lah. Yang belakangan ini gue juga lumayan kurang puas sih. Tapi ternyata dua orang ini yang kita omongin, Rudi dan Lele, ketika ditandemkan, hasilnya ternyata not bad, bro. Tidak seburuk yang kita kira. bener. Ternyata ngelihat premisnya kan ada seseorang yang hilang, terus kembali ke rumah dan jadi tidak seperti biasanya gitu kan, aneh lah gitu. Benar. Film terakhir kayak gini itu The Returning-nya Witra nggak sih? Iya benar. Aryo Bayu yang hilang. Iya. Balik lagi ke rumah, ternyata tidak seperti begitu. Iya. Kalau gue nggak salah ingat, Iya. kayaknya itu deh terakhir film Indonesia. Iya, udah lama dong. Udah lama banget itu. Dan sekarang ini versi Primbon. Versi Primbon. Jawa banget kan. Jawa. Kepercayaan Jawa banget gitu. Jadi si anak yang hilang ini, si Rana ini, keluarga besarnya itu percaya banget ya, yang begituan. masih menganut kepercayaan Jawa itu lah. Di buku Primbon itu. Dan yang nggak percaya itu cuma satu ya, ibunya si Rana ini yang diperanin sama Happy Salma. Dan ternyata emang filmnya sepanjang 1,5 jam itu ya ngulik soal itu sih, apakah anaknya ini bener atau kagak gitu ya. Selama 88 menit. Kayak drama keluarga. Drama keluarga memang ini. Iya, drama keluarga ternyata, tapi ya itu drama keluarga ngomongin kepercayaan gitu dengan bumbu mistis aja gitu kan. Dan menariknya adalah ya orang-orang yang jadi keluarga besarnya itu cast-nya oke-oke sih. Iya, itu bro, memang Gila terbantu sih. sekali. Iya, ini gila sih, oke-oke sih. Siapapun yang mengcasting, Ya, the best cuy. Bayangin, lu punya Happy Salma, suaminya Nugi. Nugi punya kakak, Opi Andaresta. Coba itu gimana? Ini kalau disimpulkan kayak festival 90-an. Iya. Terus Opi Andaresta suaminya Septian Dwi Cahyo. Septian Dwi Cahyo. Anjing, gila. Kurang komeng. Iya. Gila nggak lu? Ini asli gue nggak bercanda, ini the best semua men. Ini makanya yang ini casting, cast-nya, siapapun yang casting gue tadi lupa namanya. Iya. Best. The best. Bahkan sampai acting si Rana yang jadi anak hilang jadi ini kebawa, juga. Ya. Jadi walaupun dia oke. baru ya, maksudnya nggak kebanting sama artis-artis pemain-pemain yang lebih senior, apalagi yang senior kan. Iya, ada yang senior seperti biasa gitu kan. Iya, di sini bener-bener lah, tidak seperti film Oma the Demonic. Di sini bener-bener wah. Ini ya yang senior tuh ini. Case-nya yang bagus-bagus itu bikin ya pertikaian soal kepercayaan ini makin meyakinkan gitu ya. Karena isinya tuh film itu emang soal perdebatan gitu kan. Thriller keluarga aja Iya, gitu. kayak thriller keluarga gitu. Perseteruan keluarga yang dibalut dengan thriller yang tegangnya ada. Iya, benar. Keselnya nanti juga kita ada sama kok. Iya nih bener nih. Soalnya gue kira di awal, aduh, ini bakal jump scare lagi nggak ya? Gue udah takut aja nih. Aduh, ini bakal apa ya, setan-setanan doang aja nggak sih? Gue udah takut aja. Ternyata enggak. Dari awal memang udah cerita aja nih konflik keluarga, bukan grafik ketegangan lagi. Bener. Grafik konflik keluarganya makin menaik. Iya, Wah, benar. Itu yang menarik. lebih penting sih menurut gua. Si karakter-karakternya juga ditempatkan di latar yang meyakinkan ya. Mau itu rumahnya, mau itu pasar tempat bapaknya si Rana kerja, Happy Salma ke pasar, di jalan, di mana gitu ya. Itu bikin kayak lebih hidup sih kata gue. Walaupun nanti di pasar ya, kita tuh bisa ngerasain gitu ketegangan itu Iya. gitu. Masih ngerasa, padahal siang. Iya. Ini nih, gue suka deh settingnya tuh siang-siang. Iya. Maksudnya nggak banyak malam gitu kan. Ini kayak berimbang aja. Openingnya kan pas ngeliatin si Rananya hilang itu kan bener-bener kayak hidup banget ya. Kayak ada tim SAR yang nyari kayak gitu. Ya dramatis banget tuh. Dramatis banget di awal asli. Jadi kayak, oh oke, dari awal pun udah kelihatan serius cuy
cuy. Gue dari Maksud awal, gua, oh ini dari awal tuh. ini film horor yang nggak biasa-biasa nih. Iya, Gue udah gitu. Soalnya nggak mungkin kalau horor tidak serius kayak gitu sih di depannya tuh. Iya, anjing. enggak. Kalau yang nggak apa yang Yang tidak serius itu yang tidak mungkin. memang dari awal cuma mau nakutin doang, pasti Iya. di awal nggak gitu, Pak. Iya. Paling langsung ada buku terbang. Setelah melihat ini, gue kembali diyakinkan kalau memang Rudi Sudjarwo itu bukan sutradara kaleng-kaleng. Yes, benar. Bagaimana Rudi Sudjarwo mentreatment Rana gitu ya, karakter Yes. yang Nah, karakter yang selalu kita pertanyakan ya Iya. dari dulu. Kalau ada horor bikin karakter orang yang sebenarnya udah mati tapi enggak itu gimana gitu. ini kita nggak usah seminar lagi. Iya, nggak usah Nonton ini seminar. aja lah. Gimana mau mentreatment orang yang, iya kita tahu dia Udah mati, udah setan aneh atau ya. manusia, tapi jangan obvious jelas gitu dibikin putih kaku gitu. Iya. Enggak kan, nggak harus Enggak. kayak gitu. Ya Benar, kayak benar. ini aja biasa, masih makan mie lah kesukaannya. Iya. Masih mandi biasa aja gitu kan, masih ngobrol. Bener. Memang terlihat aneh, tapi ya anehnya wajar. Lu hilang 7 hari, Ah, ya pasti ada trauma atau apa kan? iya, benar. Bukan yang aneh yang kayak di sana. Silakan masuk. Ini ternyata emang mau lebih ngomongin soal budayanya ya. Ada yang begini tuh harus diapain. Ketika ini nggak berhasil, yuk kita ruat. Nah, itu ini tuh itu menarik menarik nih. sih. Maksudnya bukan cuma judul doang gitu, Iya, bukan benar, cuma benar, buat oh Brimo nih serem-serem Iya, iya. enggak, tapi memang ada bukunya, terus nanti juga ada ritual gitu kan. Iya, bener. Sama ada beberapa apa namanya kepercayaan yang disebutin ya sama kakak-kakaknya si Nugi ini kan. Bener. Karena Primon juga kan ternyata banyak masa lalu keluarga itu yang tragis ya, Iya. kayak ibunya kenapa gitu kan. Terus ada salah satu anak dari itu juga hilang atau meninggal, nggak pernah ceritain ya, tapi intinya gara-gara itu juga Iya, gitu iya. kan. Jadi semuanya itu kayak oh ya emang mereka Iya, mah iya. percaya Ya, gitu. sebelum ini nanti tuh. melangkah ke horor, lebih horor ya, memang ke dramanya jadi sumber konflik dramanya itu yang bikin kita tuh melekat sama Iya. karakter-karakternya. Nggak hanya karakter si Nugi dan Happy Salma ya, tapi juga keluarga besarnya gitu kan. Bener, Punya bener. porsinya gitu. Tapi ya kalau menurut gue dari semua karakter yang oke-oke itu ada satu karakter yang menurut gue Oh, I know. sangat disayangkan, kurang banget sih menurut gue. Padahal dia punya potensi gitu di sini. Maksudnya bukan secara acting ya, tapi secara penulisan karakternya gitu ya. Ada karakter Ciko Kurniawan ya di sini. Mas Janu. Jadi dia ini yang nemenin Rana waktu naik gunung terus hilang. Itu di awal loh, di awal Yes. banget film ya diliatin kalau si Rana ini pergi ke hutan ke gunung itu tuh sama si Janu gitu. Iya. Tapi somehow setelah itu hilang men. Setengah film kali ya. Iya. Dia karakter krusial, Iya. tapi kok Kemana? hilang. Dia dimunculkan cuma buat ini aja, sekuen horor aja. Buat ditakut-takutin doang ya. Iya, buat takutin kita juga nantinya. Benar-benar. Buat sekuen horornya dari dia gitu ibaratnya. Dan itu pun horornya nggak perlu sebenarnya. Iya. Udah Setuju cukup gua sama sih. kita ditarik ulur nih, karena setan apa bukan gitu kan. Benar-benar. Makanya gue pas ngeliat itu, wah, padahal karakter krusial tapi kok jadi tidak perlu di situ. Mending dibuang aja sekalian. Soalnya tadi pas dia hilang, gue tuh kayak udah lupa kalau sebenarnya ada dia. Iya. Bahkan gua tuh berpikir si Ciko itu Iya, tuh bener. anaknya Opi Andaresta. Bener. Tadi Asli. sempet ngomong ya. Iya, gue nanya kan ke lu, si ini kemana sih? Bukannya dia anaknya? Ternyata bukan. Bukan, Ternyata nyata dia ya temennya gitu. temen kuliah. Iya. Dia bisa lebih cepat lagi biar nanti yang dia selidikin itu paralel gitu loh jalannya. Sama yang lagi diperbuat sama keluarganya Rana ini, ya kan? Sekalian maksudnya dia diganggu juga, ya sambil jalan bareng lah. Gitu. Itu sih Jangan menurut tiba-tiba gua. di tengah dimunculkan, Iya. Padahal nanti kan terakhir endingnya juga krusial kan dia. dia juga kan? yang Dia punya juga. peranan lah. Maksudnya. Jadi dia ya muter. Benar. Dia Gitu. dia yang Nganterin. nanti juga di akhir krusial gitu. Iya, itu tuh. Ya itu. muter lah peranan dia gitu. Balik Yes, lagi yes. circle-nya. Balik lagi, Pak. Horor kita Iya tanpa sih. jump scare, Yes. tanpa penampakan. Selalu ada. Harus selalu ada. Harus selalu ada. Itu kayak nggak percaya diri banyak. Iya. Padahal udah tanpa itu udah bagus loh. Dan di babak tiganya juga ada itu sekuen-sekuen yang kayak beda banget sama treatment film ini ya. Iya. Rudi Sudjarwo tiba-tiba kayak ngeluarin sekuen yang si Rana ketakutan tapi setan-setan tuh pada keluar dengan gaya yang aneh anjir. Gua ngeliat itu ya kayak syuting baru. Iya, Kayak film udah selesai nih. tiba-tiba itu ya. Harus ada ini nih. Iya. Genderuwo apa gitu kan. Syuting lagi kayaknya. Iya sih. Masukin. Gue ngeliatnya kayak gitu ya. Gue Iya, nggak tahu. iya. Sekuen ruatan itu udah ngeri. Iya, Creepy. Makin creepy, makin aneh. Kayak ritual-ritual The Wailing gitu Iya. lah. Kan tanpa setan-setan juga udah Iya.
Udah disturbing lah. Iya, benar-benar. Apalagi nanti juga pas ruatan kan nongol tuh setannya dikit-dikit. Tapi itu juga udah ngeliatin kan, oh Udah cukup. iya kan? bener ini udah cukup nih, udah ada nih. Gitu. Orang teriak-teriak, terus Iya. ada musik dari Dari yang ruatan itu kan, yang wayang. main wayang itu kan. Benar-benar. Udah apa sih? Udah pokoknya gitulah, chaos lah. Tiba-tiba ada tangan keluar dari sumur begini. Lama. Tidak perlu itu. Lama anjir keluar Itu dari sumur. ngapain ya gue bilang? Asli, Killing tuh bakal diliatin siapa tapi kagak. Gue bilang kayak sebenarnya budgetnya udah habis nih. Iya. Syuting ulang nih buat masukin ini. Menurut gua terakhir ya ini ya, film ini kayaknya terlalu cepat mengakhiri konfliknya sih. Ini Di ending, bener nggak sih? ini kayak antitesis ya film-film yang kita tonton. Iya. Yang Biasanya kayak kelamaan. Kayak kelamaan ya. gitu ya. Ini justru kebalikannya nih. Heeh. Justru ini yang coba aja ada 10-15 menit lagi gitu. Iya. Ya kayak tadi gua bilang, karakter-karakter krusialnya ini kurang digali gitu. Kayak Ciko Kurniawan di sini kalau dia lebih dijelasin lagi kayaknya lebih enak sih menurut gua. Jadi pas klimaksnya itu. Jadi ya kan? dapet tuh momen dramatis, Iya, momen apa ya benar. harunya, sedihnya gitu. Kayaknya lebih dapat itu kalau misalkan ya itu lebih dipanjangin. Sama adeknya. Nah, benar. Nah kan adeknya juga kurang. Iya, benar. Nanti cuma momen ini aja flashback. Iya, flashback sama yang di kamar doang berdua itu pun kayak jarang. Yang kurang sebenarnya satu lagi sih ini harusnya soundtracknya dari Nugi lah. Ada sih tadi burung, Iya. bukan burung gereja Tapi tadi. bener gereja. Hembuslah anginku. Burung itu apa sih namanya tadi ya? Burung yang biasa. Iya, burung hitam gitu lah, gua Mempertandakan lupa. ada apa? Setan. Tanda kalau ada yang mau meninggal kan? Oh iya, tanda meninggal. Apa ya gue juga nggak tahu. Ada orang mati di dalam gitu lah. Gue cukup ini sih, cukup menikmati sih Primbon ini ya. Jadi kayaknya 9 ya. 9. Kayaknya gue 6,5 lah. Wih, sama Arya 6,5. 6,5. Ini bisa 7,5 kalau tadi ya karakter Cikonya Iya, bener. lebih oke asli. Bener. Karena dia ini penting dan gue suka sih kalau ada karakter penting satu jadi solving semuanya itu gue suka Ini sebenarnya. gue gatel sih, gue ini Iya. pengen sedikit aja Benar, dimasak benar. lagi, Iya. mateng ini, Iya, benar. nemenin Kajiman dan Jin Kodam jadi horor yang terbaik. Satu lagi sih harapan gue, film ini tuh harusnya ada subtitlenya sih. Bahasa iya. Indonesia. Karena ini dominan bahasa Jawa sih ya. Susah mengikuti sih. Ya ngerti secara gambaran besar. Cuman, aduh kalau pakai subtitle aja gue kayaknya lebih bisa... Makin sip lah ya. Bisa lebih menyimak gitu. Ini yang Primbon yang diomongin, yang Cenur itu apa, kayak gitu-gitunya. Itu gitu. juga kan ada nyanyian-nyanyian kan. Pas ruatan itu juga Jin harusnya. setan, gue sih dengerin jin setannya doang. Iya bener. Pas ruatan itu bagus kalau dikasih subtitle, maksudnya jadi ngerti Jadi kita ngerti juga. Bener. Itu doang sih. Minim, tapi penting. Asik. Ya, balik lagi, detail itu. Detail. Dan Yes. seperti biasa kalau udah nonton jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip, follow Cinecrip di medsos, dan kan bisa follow Rangga juga. Ya, di Kripik Film di YouTube dan Spotify. Yes. Semoga horor minggu depan lebih baik juga ya dari ini. Ya, semoga kayak gini lah. Ya. Semoga trailernya kayak gitu tapi ternyata enggak filmnya, iya kan? Ya, gue lebih mending itu lah. Iya. Mendingan gitu ya. Kita sih setiap minggu berharap Iya. nonton film horor keluar tidak pusing. Iya, bener. Alhamdulillah minggu ini nggak ada yang pusing ya. Alhamdulillah. Iya. Nggak tahu nih abis ini. Jangan gitu dong. Iya. Jadi jiper lagi anjir. Iya. Ya, pokoknya Bapak juga pernah kena santet. Sialan. Ya udah, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.